Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Nah, judul perikop itu adalah Yesus dikuburkan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dan dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Yusuf dari Arimatea ini meminta agar Yesus, mayat Kristus, dapat dikuburkan olehnya. Karena itu dia pergi kepada Pilatus untuk meminta agar dia bisa menurunkan mayat Kristus dari atas salib. Pilatus kemudian mengabulkan permintaan Yusuf ini. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid Kristus yang secara diam-diam mengikut Kristus. Kemudian Rasul Matius juga menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya. Dan juga penulis Markus atau Injil Markus menjelaskan bahwa dia adalah anggota dari Majelis Besar atau Sanhedrin. Lukas juga menjelaskan bahwa dia adalah seorang yang baik hati dan benar, yang sedang menanti-nanti kerajaan Allah. Dan dia adalah orang yang tidak setuju dengan keputusan dan tindakan Majelis Besar terhadap Kristus. Saudara, meskipun awalnya Yusuf adalah seorang pengikut Kristus yang diam-diam mengikut Kristus karena dia takut terhadap orang Yahudi, namun setelah kematian Kristus, ia kemudian mengumumkan identitasnya kepada halayak umum. Dia meminta mayat Kristus kepada Pilatus. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Kristus. Kemudian juga bukan hanya itu, dia bahkan menguburkan tubuh Kristus di kuburan keluarganya. Ini bukan hanya masalah tempat kuburan saja, saudara, tapi ini merupakan suatu hal yang sangat mengancam statusnya. Karena dengan menguburkan Kristus di kuburan keluarganya, dia mengumumkan bahwa Kristus diterima di dalam kehidupannya dan juga di dalam keluarganya. Perbuatan Yusuf dan juga Nikodemus mengancam status mereka sebagai anggota Sanhedrin. Mereka bisa saja dipecat dari anggota Sanhedrin. Tapi mereka tidak peduli dan tetap mengikuti dorongan hati nurani mereka untuk tetap merawat tubuh Kristus dan menguburkan tubuh Kristus. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen kita pun diperhadapkan dengan hal yang sama yang dihadapi oleh Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita mau tetap mengikuti hati nurani kita, ataukah sebaliknya kita mau tunduk dengan intimidasi-intimidasi yang kita alami dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kemudian membuat kita akhirnya menekan hati nurani kita. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk tetap tunduk kepada dorongan-dorongan hati nurani, karena Roh Kudus seringkali bekerja melalui hati nurani kita. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi atau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hati nurani saudara?
Saudara, marilah kita mengambil waktu untuk sejenak mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah agar memampukan saudara melakukan perbuatan yang sesuai dengan dorongan hati nurani dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kita atau tindakan-tindakan kita yang bertentangan dengan hati nurani kita. Saudara, marilah kita selalu mengikuti dorongan Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk bisa kami nikmati Tuhan, khususnya hari ini Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk selalu hidup taat dengan pimpinan-Mu yang selalu Engkau nyatakan melalui dorongan-dorongan di dalam hati nurani kami. Ajar kami untuk selalu setia, taat, dan tunduk kepada dorongan-dorongan itu Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.